Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel MGMP IPA. Kita lanjut di part 2. Kita akan membahas mengenai kisi-kisi sekaligus prediksi untuk soal PAS khusus untuk pilihan ganda di tahun 2021. Simak video berikut ini. Baik, kita akan simak pilihan ganda untuk indikator soal nomor 1. Disajikan pernyataan siswa mampu menjelaskan pembelahan sel secara meiosis. Itu di halaman 6 di bahan ajar. Silahkan kamu lihat lagi-lagi. Tidak bosan-bosan saya mengingatkan sebelum kamu melihat video ini, siapkan dulu bahan ajar, lalu kita buka bersama, kita pelajari bersama. Di halaman 6 bisa kamu cek di situ ya. Ini ada pembelahan meiosis di situ. Di halaman 6 isinya apa saja. Di sini kalian harus ingat bahwa pembelahan meiosis itu ada 2 tahap, yang semua tahap itu berulang 2 kali, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang kamu hafalkan itu adalah yang ini, ciri-ciri dari profase: membran inti mulai rusak, kemudian benang-benang kromatin, terjadi pindah silang. Kemudian pada metafase ini paling gampang ya, kromosom bersejar di bidang pembelahan atau ekuator seperti ini. Anafase, kromosom homolog memisah. Kemudian telofase, kromosom homolog memisah dan bergerak menuju ke kutub. Ini ciri-ciri yang khusus pada profase, metafase, anafase, telofase. Kamu harus ingat. Selanjutnya adalah ini, kamu lihat. Ini adalah materi untuk soal nomor 2. Disajikan gambar siswa dapat mampu menjelaskan fungsi organ reproduksi wanita. Berarti ini pilihan ganda sudah masuk ke bab reproduksi manusia. Silakan buka bahan ajar halaman 8-6. Ini ya, halaman sampai 6 kita khusus pada perempuan ini ya. Organnya yang sering keluar apa saja di halaman 8-9 ya. Ada 2 gambar, tapi yang sering keluar yang gambar yang ini. Yang mana saja yang keluar? Kita lihat. Yang sering keluar itu ada ini ya. Cukup dihafal, ada rahim atau uterus, di sini ada ovarium atau unjang telur, juga ada tuba falopi, tempat bertemunya sperma dan sel telur. Kalian juga bisa melihat fungsinya, karena ini ada menjelaskan fungsi. Kamu lihat di sini di halaman 8 juga, ovarium fungsinya untuk menghasilkan ovum. Kemudian ini ada tuba falopi yang saya beri stabilo warna kuning ini, berarti yang sering keluar. Berarti kamu cukup menghafalkan 3 ya yang sering keluar. Ini prediksi tuba falopi, ovarium, dan uterus. Lanjut, kita akan membahas indikator soal nomor 3 dengan kisi-kisi masih pilihan ganda ya tentunya ya. Disajikan gambar, siswa dapat menjelaskan organ dan fungsi organ reproduksi pria. Lagi-lagi gambar, tapi ini khusus untuk reproduksi pria dan fungsinya. Ada di halaman 7. Bisa kalian simak ini ya. Di halaman 7, struktur dan fungsi reproduksi pada pria. Gambar yang keluar seperti ini yang sering keluar ya. Terus organ mana yang sering keluar? Ini testis. Di sini ya ada 2 testis. Kemudian vas deferens, salurannya yang sering keluar. Kemudian apa lagi yang sering keluar ya ini? Yang sering keluar itu ya ini epididymis, tempat pematangan sperma. Kalian juga bisa memberikan tanda stabilo pada fungsinya, karena ini berkaitan dengan gambar dan fungsinya. Testis ini ya, fungsinya secara umum sudah ada di sini, sperma dan testosteron. Epididymis juga ada vas deferens nomor 1, nomor 3, dan nomor 4 kamu hafalkan. Lanjut, baiklah kita bahas indikator soal nomor 4 pilihan ganda. Disajikan pernyataan siswa mampu menentukan nama penyakit pada organ pria.
Berarti kita masuk ke penyakit atau kelainan pada sistem sistem reproduksi pria. Ada di halaman 10, bisa kamu lihat ya. Ada macam-macam karena ini pria. Di halaman 10 itu kita bisa golongkan di mana saja ya. Ini lagi ini pria ya. Penyakit gonorrhea itu perempuan, berarti sifilis itu pria. Berarti yang kamu hafal ini sifilis. Itu disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala awalnya sudah ada di sini, bisa kamu baca. Kemudian kalau herpes itu umum, penyakit AIDS juga umum. Keputihan untuk perempuan. Nah nih, epididymitis ya, ada penyakit pada pria adalah peradangan pada saluran epididymis. Jadi ada dua ini ya, sifilis sama epididymitis itu adalah penyakit pada organ reproduksi pria. Bisa kamu hafalkan tentunya ini ya. Lanjut kita masuk ke apa ini ya, ke indikator soal nomor 5. Pilihan ganda, disajikan pernyataan siswa mampu menjelaskan cara pencegahan penyakit AIDS. Kalau nggak salah ini juga pernah dibahas di part pertama. Ini keluar di IC ya, ada di halaman 11. Bisa kamu simak di halaman 11 ini ya. Ada penyakit AIDS. Ini adalah penyakit oleh virus HIV/AIDS. Kemudian ini apa ini? Cara pencegahannya itu bisa kalian lihat di mana nih ya? Di halaman mana ini? Oh ini di halaman ini. Oke, kita simak di halaman ini ya. Ini cara pencegahannya ada di halaman 11 ya. Halaman 12 kalau nggak salah di sini ya. Ada tidak melakukan hubungan seks bebas, tidak menerima donor darah dari penderita AIDS, tidak memakai jarum suntik, jarum tato dari penderita AIDS, dan mempertebal keinginan meningkatkan ibadah. Itu adalah salah satu cara mencegah penyebaran HIV/AIDS. Lanjut, kita masuk ke nomor berapa? Nomor 6, pilihan ganda. Siswa mampu menjelaskan penyakit organ reproduksi pria. Kalau nomor 5 tadi wanita, sekarang pria, sekarang wanita. Ada di halaman 10 sampai 11 ya. Kita simak halaman 10-11, kita buka. Nih ya, yang mana saja, yang pria, yang wanita ya, mohon maaf, wanita. Ini gonorrhea itu adalah penyakit atau apa ya ini, kencing nanah ini ya. Ini juga banyak sekali diderita oleh kaum perempuan ya. Walaupun laki-laki juga bisa, sifilis tidak, kemudian herpes itu umum. Kita lihat penyakit AIDS juga tidak, khusus wanita tidak. Nah, kemudian keputihan, nah ini keputihan atau kandida ya, disebabkan oleh infeksi jamur Candida albicans ya. Ini sering diderita oleh wanita. Ada dua tadi ya, kencing nanah dan apa tadi, keputihan atau Candidae. Kita akan membahas apa ini yang ketujuh ya, indikator soalnya pilihan ganda, siswa mampu menentukan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Ada di halaman 11. Di mana letaknya halaman 11? Ya di sini ya. Di halaman 11 ini adalah upaya pencegahan penyakit sistem reproduksi manusia menggunakan celana yang berbahan katun, biasakan membilas dengan bersih, sampai banyak segini. Saya kira nanti pertanyaannya ya seputar itu. Kamu harus tahu bagaimana cara menjaga kesehatan sistem reproduksi. Lanjut kita masuk ke kisi-kisi nomor 8. Disajikan data tumbuhan, siswa mampu menganalisis cara perkembangbiakannya. Kalau saya prediksi nanti ada tumbuhan-tumbuhan, kamu disuruh menganalisis ini. Kira-kira ini tergolong perkembangan biakan vegetatif yang mana? Ini pernah keluar juga di soal IC ya. Seperti kita ketahui di halaman 14 dan 15 tuh ada perkembangbiakan vegetatif pada tanaman ya. Di sini itu bisa kita lihat ya, perkembangbiakan vegetatif pada tanaman. Ini ada vegetatif pada tanaman di halaman 14. Bisa kita cek ini di halaman. Ini ada vegetatif alami, ada rizoma. Jadi kamu harus tahu yang tergolong rizoma itu yang mana saja. Kemudian ada macam-macam di sini, ada stolon, tergolongnya apa saja.
ada umbi lapis, yang mana saja tanamannya. Kamu hafalkan tanamannya dan cara berkembang biaknya. Baik, nomor 9 kita akan membahas nomor 9, mampu menganalisis hasil penyerbukan tanaman yang berbeda. Nah, ini masih di pilihan ganda ya, ada di halaman 17. Ini halaman 17 lagi-lagi. Ini kamu lihat saja, dibaca di bahan ajar, pada proses penyerbukan serbuk sari dapat berasal dari bunga sendiri maupun bunga lain. Ada macam-macam nih ya. Nah, ini kamu harus hafal ini. Mungkin kamu ada disuruh menganalisis nih, termasuk penyerbukan sendiri kah, termasuk penyerbukan tetangga kah, atau penyerbukan silang, alogami, atau penyerbukan bastar atau hidrogami. Yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenis, itu bastar ya. Kalau autogami, bebo sendiri, bunga yang terjadi pada serbuk sari yang menempel pada putik yang berasal dari bunga sendiri. Kamu bisa semua ya ini di halaman 17. Lanjut. Yang terakhir di part 2 ini, siswa mampu menjelaskan teknologi reproduksi tumbuhan yang tepat pada tanaman tertentu. Karena ini teknologi reproduksi tumbuhan, berarti ini rekayasa atau perkembangbiakan yang dilakukan dibantu manusia. Ada di halaman 15 sampai dengan 16, ada macam-macam ini ya. Karena pada tumbuhan ini ya. Nah, ini ada di sini, ada cangkok. Macam-macam di sini, ada cangkok tadi, ada merunduk, stek, kemudian ada menyambung, macam-macam ini ya. Ini semuanya kamu lihat di sini, mencangkok bagaimana pengertiannya. Kalau saya lihat saya lihat indikator soalnya ada pernyataan, kamu disuruh milih nanti ini termasuk tanaman ini menggunakan apa? Menggunakan menyambungkah, menggunakan menempelkah, koagulasi dan seterusnya di halaman 15 sampai dengan 6. Ini semoga saja anak-anak bisa mendapatkan nilai 100 di pas nanti. Dan jangan lupa belajar, mohon subscribe supaya tambah besar channel kita. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.